Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Gimana? Miss Iyos. Miss Iyos, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Fitri sehat. Gimana Bu Fitri sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik, berkaitan ada datang ke sini, ada apa nih Miss? Iya, ini kan kita merencanakan untuk mengadakan observasi. Nah, saya mau mengkonfirmasi kapan dan bagaimana apa yang harus saya siapkan, itu mau arahannya atau langkah-langkahnya mungkin, atau yang akan kita lakukan nanti itu jelasnya seperti apa. Oke, berkaitan supervisi ya. Nah, jadi gini Miss, supervisi itu nanti kita akan melakukannya ada 3 tahapan nih dalam supervisi itu. Nanti kita ada pra observasi gitu. Yang kedua ada observasinya di mana dilaksanakan di kelas ya, Miss ngajar seperti biasa gitu. Dan ada pasca observasi gitu. Nah, nanti kita di sini supervisinya itu menggunakan teknik coaching gitu dalam melakukan supervisinya gitu. Dan supervisi itu bukan bukan mencari kesalahan dulu gitu kan ya, apalagi sampai harus dicari-cari nih kesalahan guru itu dalam mengajar apa gitu. Sebenarnya supervisi itu kan untuk meningkatkan kualitas mengajar, jadi bukan mencari kesalahan gitu. Nah, kira-kira nih Miss kapan mau melakukan supervisi ini, observasinya? Insya Allah siap besok Bu. Oh, besok. Ini di kelas 10 ya. Oh, ini kelas 10. Ya. Oke. Untuk kira-kira untuk supervisi besok atau observasi yang akan dilakukan besok ya, nanti saya berperan sebagai observernya gitu ya, Miss sebagai yang diobservasinya. Nah, kira-kira sudah mempersiapkan apa aja nih Miss buat besok? Untuk besok insya Allah saya udah menyiapkan modul ajar ya. Jadi apa yang akan saya ajarkan nanti saya udah disiapkan, mudah-mudahan ya bisa sesuai dengan rencana yang sudah dibuat di modul ajar saya. Dan media mungkin ya, saya udah ada media yang udah saya siapkan juga. Oke. Nah, kira-kira metodenya atau media pembelajaran yang besok akan diterapkan apa Miss? Gaya belajarnya gitu. Insya Allah kalau metodenya ya kita akan mengadakan komunikatif method ya. Jadi nanti maksudnya siswa akan usahakan untuk bisa berkomunikasi dan terlibat aktif di di pembelajaran nanti gitu. Dan kebetulan materinya untuk besok saya rencananya akan melakukan kegiatan reading teks, descriptive text ya. Temanya adalah great athletes gitu, seperti itu. Nah, besok tuh akan dilaksanakan di kelas mana? Di kelas 10-3. Nah, selain dari metode atau cara mengajar yang akan dipersiapkan untuk besok ya, ada hal lain nggak yang dipersiapkan lagi untuk besok? Apa ya? Media pembelajaran lainnya yang bisa mendukung di kelas, kira-kira ada lagi nggak yang akan digunakan nih sih? Insya Allah sih kita saya udah menyiapkan
PowerPoint gitu ya, terus ada apa sih video sebenarnya yang harus disiapkan gitu. Insya Allah terus ice breaking juga akan sebelum pembelajaran kita akan ice breaking gitu dan disiapkan juga sih. Ya. Bagus ya Miss ya. Nah, tadi tuh mesti akan melakukan akan disupervisinya di kelas 10 apa tadi? 10.3. 10.3. Nah, adakah nggak Miss perbedaan ketika mengajar ya khususnya untuk materi itu deskripsi teks ya di kelas 10.3 dengan di kelas yang lainnya gitu? Kalau di apa ya dilihat pada kenyataannya ya anak-anak itu memang kemampuannya beragam jadi satu sama lain tidak sama jadi ada yang memang sudah bisa dikatakan levelnya high achiever atau yang lebih lebih tinggi lah ya kemampuan bahasa Inggrisnya ada yang memang masih jauh lah daripada itu ya tentu tapi kalau 10.3 tuh insya Allah lah mungkin dikategorikannya menengah ya menengah gitu menengah ya anak-anaknya tidak terlalu low tapi mudah-mudahan sih anaknya bisa dikategorikan lebih baik lah di kelas yang lain gitu, seperti itu. Tadi barusan juga Miss menjelaskan pasti ada perbedaan gitu ya antara di kelas 10.3 dan Di kelas 10 lain. lainnya. Nah, langkah atau strategi apa nih ketika ada perbedaan mengajar di setiap kelas gitu kan? Miss selalu menerapkan strategi apa sih untuk menghadapi perbedaan ngajar dari setiap kelas ya? Mungkin kan ada kelas yang ketika dikasih materi ini kondisi di kelasnya langsung memahami hampir misalkan mencapai lebih dari 50%. Tapi mungkin ada di beberapa kelas yang ketika disampaikan materi itu hanya kurang, misalkan bisa saja ada yang kurang dari 50%, kita tidak menutup kemungkinan ya kalau memang anak belum memahami materi sebelumnya gitu. Kira-kira kalau Miss menghadapi itu apa sih yang suka dilakukan gitu? Jadi saya ya khususnya ketika menghadapi situasi seperti itu berusaha untuk mengkelompokkan. Jadi antara yang high dengan yang low itu kita jadikan apa ya? Eh, tidak di yang low dipisahkan gitu atau yang high dipisahkan, tapi justru dikolaborasi. Jadi mereka dikelompokkan, digrupkan. Jadi yang high itu menjadi leadernya gitu. Nah yang low achievernya, jadi mereka di apa ya disebar gitu kepada jadi merata gitu kemampuannya di grouping jadinya sistemnya kita grupkan jadi mereka itu tidak ada maksudnya apa ya grup yang anak pinter misalnya kategori pinter semua enggak tapi justru saya berusaha untuk mengkolaborasi antara yang high dengan yang low itu dijadikan grup aja gitu seperti itu. Nah, kira-kira nih Miss, untuk pembelajaran besok di 10.3 nih, untuk materi deskripsi teks gitu kan. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya akan tercapai nggak di hari besok tuh? Ya mudah-mudahan sih bisa tercapai. Jadi untuk besok itu saya udah menyiapkan apa ya tujuan pembelajarannya adalah ini siswa dapat mengidentifikasi konteks gagasan utama dan informasi terinci dari teks deskripsi. Jadi nanti akan membaca sebuah teks reading yang mendeskripsikan seorang atlet hebat gitu di dunia yaitu si Ronaldo seperti itu. Luar Ya biasa, mudah-mudahan Miss. bisa mereka bisa memahami itu gitu bisa menentukan gagasannya lalu informasi rincinya di dalam teks itu apa lalu mendapatkan kosakata seperti itu. Oke. Luar biasa ya Miss, ternyata persiapannya sudah sangat matang Ya dan mudah-mudahan sih dipersiapkan bisa terwujud sebelumnya. 100%. Iya. Tentu yang penting kita ada rencana kan, pasti harus Ya. ada rencana sebelumnya. Makanya kita sebelum melakukan mengajar di kelas itu harus ada modul ajar terlebih dahulu gitu kan sebagai bekal kita untuk melakukan aktivitas pembelajaran gitu. Nah, ternyata Miss sudah mempersiapkannya dan saya lihat tadi sesuai obrolan kita dari tadi sudah cukup matang ya Miss ya persiapannya. Nanti besok kita akan melakukan observasi, saya nanti yang akan mensupervisi Miss gitu kan ya. Nah di sini jangan ada perasaan gimana-gimana ya Miss ya, karena
tujuannya supervisi itu kan untuk meningkatkan Mm-mm. kualitas Iya. pembelajaran ya, tidak mencari kesalahan, apalagi di sini baik Miss sama aku sama saya juga merupakan sama-sama pendidik gitu ya Miss ya. Dari sini saya juga tidak bermaksud menggurui atau bermaksud apa ya, merasa lebih bisa dari Miss gitu. Di sini kita sama-sama belajar gitu ya Miss ya. Karena tentu untuk menjadi seorang pendidik itu kita harus banyak belajar ya Miss ya, Iya. dan kita tidak Tidak cukup boleh berhenti. iya tidak boleh berhenti cukup dengan kemampuan itu saja, tapi Iya. kita harus terus mengupgrade kualitas mengajar kita gitu ya Miss ya. Oke Miss, untuk persiapan besoknya sudah siap ya Miss ya? Insya Allah. Pokoknya mudah-mudahan segala sesuatu yang udah saya siapkan bisa terlaksana sesuai dengan ya harapan lah ya. Tapi lihat besok ya begitu ya. Apakah memang sesuai atau tidak? Oke, siap. Baik Miss ya, terima kasih untuk waktunya Miss. Sama-sama, saya juga terima kasih udah mau mengurus bersama saya sehingga saya bisa istilahnya mendapat masukan dan mungkin sehingga nanti ke depan kualitas mengajar saya lebih baik lagi. Oke, siap Miss. Ya udah Pak, makasih ya waktunya. siap, Saya Miss. permisi dulu mau ngajar dulu Iya. lainnya. Terima Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita bahasa Inggris. Okay, we will learn English with me today. So before we continue our material, I will mention first. Okay, who is not here today? Yang tidak hadir siapa aja? Tolong sebutkan. Ya, siapa? Ya, Fani. And then Mardiani and Veronisa and So ada berapa? Four students who are not here today. Okay, everyone, let's continue our material. Let's start our meeting by saying basmalah. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. How's your day? Healing. Are you happy today? Yes. Okay. Before we continue our material, okay, we'll review the material we have got in the new meeting, last meeting, before we have the exam, before we have the mid test or summative tengah semester we have got last week. What was our topic? Apa sih topik kita di pertemuan terakhir? It is about healthy and sport. Okay, sport and healthy. Okay. And what did you learn from the topic? You learn about tax procedure tax. Okay. What is procedure tax? Iqbal, apa itu tax procedure? What do you say? Tax procedure itu apa kemarin? Sebuah aset yang memberikan apa Pak? Terima, bukan ya? Tapi memberikan apa? Tips, oke? Apa tips? Saran, oke? Oke, ada ya? Tax procedure itu apa? Giving tips to do something, right? Ya, memberikan cara untuk melakukan sesuatu. Nah, topiknya kemarin ada dealing with how to keep healthy, right? Okay. Bagaimana menjaga kesehatan. Now our topic or our material is will continue with descriptive text. Okay, descriptive text. Do you know what is it? Or have you ever learned before we learning in this school? Pernah tidak sih kalian mempelajari descriptive text? Sebelum di sini kalian belajar tidak sih descriptive text? Belajar ya? Okay, descriptive or description. Yeah, you can say descriptive or
You can say description text, right? Okay. Afida. What is description text? Apa ya? Text itu apa sih? Bedanya dengan prosedur jelas beda banget ya. Kalau deskripsi itu sebuah teks di mana memberikan apa atau tidak? Iya. Okay, so you say in bahasa, if you are willing, you can say in English. Do we? Coba say in English. Text, descriptive text is what? Text. About object Describe object, yes. Place, yes. or Person, right? Iya, human or person, yes. Okay, descriptive text is like a kind of text that is describe an object. It can be person, right? It can be place. It can be thing. It can be also any animal. Okay, so that's it. Now today, before we read the text, I'll give you this one. Okay, I have some pictures. You can see. Okay, I have this one. We will focus on not a thing or animal, but we are focused on describing person. Okay, describing person. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah kita ingin mendeskripsikan orang ya atau manusia. Jadi nanti later on in the next meeting we can describe place or we can describe thing. Okay, nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan belajarnya dengan mendeskripsikan benda atau binatang ya. Nah, so here I have some picture. Can you guess who are they? Nah, this one and this one. Do you recognize them? Kalian mengenal mereka tidak? yes. Who are they? Siapa ini mereka ini? Are they engineer? Apakah mereka insinyur? No. Are they pilot? No. Are they singer? No. Are they actor? No. Who are they? So, jadi mereka ini apa ya kalau begitu? Bukan aktor, bukan pilot, bukan insinyur. Who are they? They are athletes. Okay. They are athletes. Athlete is a person who do some sport. See, right? Ya, atlet adalah orang pelaku olahraga ya. Oke. Nah, who is this one? Nah, ada yang tahu ini siapa ya? This is an athlete from Indonesia. Do you know him? Do you know him? Jangan nggak ada yang ini. Oh, okay. Arya, do you know this person? No, okay. How about this one? Okay, kalau yang ini nggak tahu, kalau ini. This one. This is very famous or popular in Indonesia. Nah, this is his daughter, and this is her father. That's right, Aisyah. Aisyah is one of Irfan Hakim daughter, okay? Okay. And guys, Zaki and Red, do you know him? Yes. Who are they? Arhan. Arhan. What is Arhan? What kind of story that yang dilakukan Arhan ini apa sih olahraganya? Football. Okay. Do you like football? No? Do you like football? Yeah. Okay. Okay. Next is this one. No. Hey, do you know this girl? No. Who is she? Oh, tidak saya. Ini orangnya hebat, boy. She is one of the Olimpiade winner of weightlifting. Weightlifting itu apa? Angkat beban ya, itu olahraga angkat beban atau angkat besi ya kalau ya.
Okay, her name, nah, Nurul Akmal. She is Nurul Akmal, and this is the great athlete in Indonesia karena dia dapat medali emas. Ya di Paris kemarin loh ini, ya di Olimpiade Paris 2024. Okay, there's one. Hey, do you know this one? Ah, do you know this one? Who is this? Okay, you can read. What is his name? His name is? Yeah, Rizky Yuliansa. What kind of sport does he do? Olahraga apa yang saya lakukan? Oke, ya, olahraganya. Dia olahraganya sama dengan ini nih, this one. Nah, weightlifting exercise. Kamu tahu angkat besi bahasa Inggrisnya apa? Coba say weightlifting exercise. Weightlifting exercise. Okay, and then do you know Irfan Hakim daughter's name? Aisyah. What kind of sport does Aisyah do? Olahraga apa yang Aisyah lakukan? Kuda. Yes, right. What is in English? Berkuda itu apa? Ayo. Horse? Ah, bukan. Oke, apa? Yes? Horse riding. Okay. Read carefully and try to understand the text about Ronaldo. Okay? Okay, here you are for you all. For you. Well, ladies and gentlemen, I give you time to read the text for about 10 minutes, okay? Miss kasih waktu kalian membaca teks itu 10 menit. Silakan 10 menit. Ten minutes, okay? Boys and girls, let's see whether you have already understood after reading the text or not. I will give you a question. You can say true or false, okay? Listen to me, okay? I will give you a statement. This akan memberikan statement based on this text. And is the statement true or false? Apakah statement itu yang bacakan betul atau salah? So you may say is true or false. Yeah? Okay. The first, I will make a statement first. Okay, listen. Ronaldo. Ronaldo is a football player. Train himself
continuously from morning until evening. Is it true or false? Ronaldo's football player trained himself continuously from morning until evening. Is it true or false? Is it true or false? True. Where did you can find the information? Di mana kamu menemukan informasi itu? The first paragraph, second paragraph, third paragraph, or okay, well that's right. In the first paragraph, we can see here, yeah, the player run much kilometer and he even train himself continuously from morning until evening. Okay, that's true. Okay, next. The second statement, whether it's true or not. Okay. Ronaldo become unskillful and unconfident that his opponent cannot figure out. Is it true or false? Ronaldo become unskillful and unconfident. No. Is it true or false? False. Is it true or false? False. Why? Kenapa salah? Apa salahnya? Because why? Because in the text state that he becomes so skillful, not unskillful ya. Justru makin mantap berskill, jadi berbakat banget ya. And confident. Kalau confident itu berarti kan pede. Kalau unconfident berarti tidak pede. Berarti what I said is false. Apa yang dibilang tadi salah. Okay, the third one. Okay, the third one. Ronaldo cannot run very fast. Is it true or false? Ronaldo cannot run very fast. Is it true or false? False. Betul apa? Because he can run with speed. Iya, in the third paragraph we can see the information that Ronaldo can run very fast. Kalau istilahnya Ronaldo tidak bisa berlari dengan cepat. Berarti is it true or false? False. Okay, Ronaldo can run very fast. Okay, the last one. Okay, the last one is Ronaldo. His net worth is around $1,000 million. Currently, Ronaldo net worth is around $1,000 US. Is it true or false? False. So, what is the right answer? Yes, $5,000 million US. Kalau dirupiahkan berapa tahu nggak? Berapa kekayaannya tuh? 500 US dollar. Berarti $500 kali berapa tuh? Berarti kekayaannya miliar loh. Okay, now please the next activity is you may answer the question from number 1 until number 6. Silakan sekarang kalian jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke? Silakan dijawab, waktunya 5 menit. 5 menit. Silakan baca dulu pertanyaannya. What is the question? The question is louder, yang keras dibaca pertanyaannya. Okay, what are your answer? Apa jawaban kalian? He becomes so knowledge and confident that his opponent Figure out to stand. Okay, and then the next question. Pertanyaan kedua adalah number 3. Okay, what is the question? How? Yeah. How did he get known as the Rocket Man? Bagaimana? yang berarti jawab can run very fast, can run super speed. The point. The point. Okay, 3 point.
your group, how many questions have you answered? But Number one. Okay, say. Read the question number one. No, what is the question? what is the main idea? Yeah, what is the main of the plan? And your answer? Jawabanku? Okay, who has different answer? Number one. Who has number one answer? Siapa yang sudah menjawab nomor satu? Okay, do you agree with this answer or not? Jawabannya nomor satu sama nggak dari yang mereka? Coba, read the answer. Okay, good. Jadi the text is about Ronaldo, right? Okay. The main idea of the text is talking about Ronaldo as football player. That's the topic. Okay, do you have the other answer? Number one. Yeah, your answer is it is the text is mentioned about Cristiano Ronaldo. Okay, Arya, do you have the same answer for number one? Jawaban kamu nomor satunya apa, Arya? Jawab apa jawabannya? Apa kamu sama lu? Apa jawabannya? Okay, good. Gak apa-apa ya. Ronaldo can very fast speed. Speednya berapa? Kecepatannya berapa? Iya, oke, thank you. Thank you, girls and boys. Next, the other answer. Kamu nomor satu kan? Nomor duanya apa? What is the answer number two? What number two? Cristiano Ronaldo Always. is good with Jangan terbawa apa-apa. Oke, itu jawaban kamu. Jawabannya Ana, coba. For number two, Ana, what is your answer? Number two. Three, 33.6. 33.6 per hour. So that's different from the other player. Just buat dia berbeda dari Hey, go! Hey boy, what is number 3 answer? Kamu nomor 3 apa? Nomor 2 ya, nomor 2. Number 2. Jawaban kamu nomor 2 apa? Sama nggak dengan Afida sama Atta? No, different. Okay, what is your answer? Come on. Iya. What makes him different? Apa sih yang membuat Ronaldo beda dengan pemain yang lain? Okay, incredible in scoring the goal. Okay, good. Iya. Okay, thank you. Good, Rocky. Your answer is excellent. Jawaban Rocky luar biasa bagus. Okay. Okay, next number 3. Kita lihat nomor 3. Jawaban terjauh ya. Oke. Nah, sekarang your answer for number 3. What is your answer for number 3? Cristiano Ronaldo always has fast with a speed of Iya. 33.6. Okay. How about your answer, Arya? Is it the same with Afida? Ronaldo can run very fast, almost in 33.6 km per hour. Yes, the same. Okay. Arna, the same answer? They group of answer Okay, so all of you have different. Oh, you have different answer, Robi? Robi beda nggak jawabannya? Beda? Okay, coba. What is your answer?
Ya, oke lagi dah. Empat. Sombong. Sombong. Ternyata jawabannya itu ya. Okay, good. You have different answer, but okay, even you are different, but you are right. Adnan and then Iqbal and then Arya and Amida group, your answer for number 3 is right. Ronaldo, the unique why did we know as rocketman because he can run almost 33.6 kilometers per hour. And if you have other information, it's good. You are great. Okay, terima kasih ya. Good answer. Okay, everyone. So that's all for today. But before we close the session of our meeting today, I wanna ask you to retell the information you have read from the text. Silakan tiap grup dari setiap grup perwakilannya satu orang coba ceritakan ulang tentang Ronaldo. Okay, Kevin, you are ready to tell about Ronaldo. Hanya menyebutkan menyebutkan nama informasi yang sudah baca ya. Oke, silakan Adnan, cepat. Iya. Aku sudah membaca yang No. Okay, listen to Adnan. Adnan will detail about Ronaldo. Hey, be quiet, please. Try to appreciate him. Coba perhatikan, dengarkan, dan hargai Adnan ya. Oke, silakan Adnan. Cristiano Ronaldo is very strong. He used to try very hard. Side is clean good. Okay, stop. Adnan, what do you think about Ronaldo? In your opinion, how is Ronaldo? Di dalam benak kamu, Ronaldo itu seperti apa? Ronaldo is okay, very good. Okay, good. Thank you, Adnan. Now from this group, silakan satu orang ceritakan. Dwi, stand up. Stand up. Ya, come on, you say only just little bit, not very low ya. Jangan panjang-panjang, sedikit aja. Okay, jangan say. Okay, stop Dwi. What is your opinion about Ronaldo? Footballer. Okay, yes. Okay, thank you Dwi. You, go. You, sir. Silakan. Hey, Jackie, come on. Ronaldo. Cristiano Ronaldo is very strong. Boleh lihat? Iya, main lihat juga. Determination. He used to train very hard. Since his childhood. Okay, you guys stop. Jackie, what is the most interesting thing from Ronaldo life? Yang paling menarik dari hidup Ronaldo apa? Ya hidup. Yang benar-benar berkesan. Pantang menyerah. Okay, that's right. Apa in English? Pantang menyerah in English ya? Don't give up. Okay. Don't give up. So, you learn program never give up. Jadi kalau dalam situ ya udah. Okay, yuk. Now, Iqbal.
Ronaldo very strong position. He trained very hard like his skill ball. Okay, now if you were Ronaldo, what will you do? Kalau andaikan Iqbal ini Ronaldo, you are a great football player. What will you do with your money? Dengan uangnya banyak, kamu ngapain? Apa benar? Share. Now, Alia, you turn. Diana or Alia? Diana. Diana. Okay, Diana, come on, say something. Hello, terima kasih. Yeah, okay, Diana, thank you. Diana, do you want to have such a kind of man like Ronaldo or not? Diana, begini nggak? Pengen mewakili dengan seperti Ronaldo? Oh, pengen, oke. Berapa ya? Okay, everyone. I think enough for today. Okay, you have got the facts about Ronaldo, Cristiano Ronaldo. In the next meeting, I will give you the other material and we will read the other text. Okay, kita nanti di beberapa selanjutnya akan membaca teks yang lain yang bukan membahas tentang Ronaldo ya. Okay, thank you for your attention. Okay. Thank you for your attention. I hope you got many things, especially what vocabularies. Ya, mudah-mudahan kamu dapat kosakata, and then you can get information and a short description about Ronaldo. Okay, that's all. Let's close our meeting by saying Hamdallah. See you. Bye. Thank you, Miss. Yeah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Cahyalsari. Di sini saya sebagai observer ya. Di sini ada Miss Ios, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Gantar. Nah, di sini saya akan melakukan bersama Miss Ios merefleksi atau pasca observasi ya. Setelah tadi dilakukan observasi di kelasnya. Oke, Miss Ios, ya gimana perasaannya setelah tadi melakukan pembelajaran di kelas? Ya alhamdulillah sesuai dengan rencana sih observasi hari ini berjalan dengan lancar, namun dalam pelaksanaannya mungkin ada hal-hal yang saya terlewat mungkin, dan mungkin ada hal yang menurut Tante Bu Fitri mungkin ada yang belum bisa dilaksanakan di saat pembelajaran ya, seperti itu mungkin ya Bu Fitri ya. Tapi saya senang sih intinya bisa diobservasi oleh Bu Fitri hari ini. Oke, Miss ya. Tadi Miss mengatakan bahwa tadi ada sedikit kendala ya yang terlewat. Nah, kira-kira kendala apa Miss tadi yang terlewat ya? Sebenarnya saya kalau dalam pembelajaran seperti biasa harusnya ketika di awal pembelajaran ya diselipkan mungkin ice breaking dulu sehingga mereka itu bisa lebih fokus mengikuti pembelajaran sebelum pembelajaran inti, mungkin seperti itu sih. Tapi saya lupa tidak ada ice breakingnya dulu, kita seperti itu sih di awal pembelajaran ya, pre-activity lah mungkinnya disebut di awal pembelajarannya. Nah ketika sedang di pembelajaran inti, nah nanti mungkin bisa dilihat tadi Bu Fitri saya hanya menggunakan media gambar ya, karena ada kendala dengan laptop saya, jadi saya hanya menggunakan gambar-gambar yang ada, tidak menyediakan media atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran hari ini. Sebenarnya saya dengan menggunakan PowerPoint atau saya menyajikan satu video yang dari YouTube bisa tentang ada kaitan dengan pelajaran hari ini. Pelajaran ini kan kita membahas tentang description ya,
description tag. Harusnya mungkin saya bisa memainkan atau memutarkan sebuah video sosok seorang atlet gitu ya, sehingga mereka itu lebih lebih bisa menarik dan bisa lebih pembelajaran itu akan membawa perhatian lebih banyak, mungkin seperti itu sih. Oke, ya Miss ya. Tadi juga saya sebenarnya melihat secara umum ya gambaran Miss Ios ketika mengajar sudah sangat bagus sekali ya Miss ya. Dimana tadi juga saya melihat anak sangat antusias gitu dalam menjawab pertanyaan. Miss banyak memberikan pertanyaan pemantik buat mereka gitu kan ya, sehingga memancing mereka untuk aktif. Nah, Miss ya, kalau misalkan kita berbicara eh, idealnya nih yang ingin Miss capai atau raih dalam proses pembelajaran Miss, idealnya pengen seperti apa gitu Miss? Oke, kalau idealnya ya eh, apa ya, ketika dalam belajar itu berarti kita kan sudah menyiapkan media pembelajaran atau modul ajar ya. Kita sudah membuat, terus inginnya gitu apa yang sudah kita rencanakan di modul ajar yang sudah kita buat itu pas pelaksanaan pembelajaran itu memang sesuai gitu ya dengan langkah-langkah yang sudah kita buat gitu. Nah, terus nanti ke depannya pun misalnya anak-anak juga lebih antusias dan mereka lebih bisa lebih aktif dalam berbicara bahasa Inggrisnya. Jadi tidak memakai bahasa Indonesia gitu, tapi benar full dalam berbahasa Inggris. Itu sih idealnya gitu. Itu yang saya dambakan gitu, anak-anak itu aktif berjawab pertanyaan itu dengan bahasa Inggris. Terus mereka itu menunjukkan kemampuan berbahasanya yang lebih komunikatif sih sebenarnya, seperti itu. Luar biasa ya Miss ya. Iya. Situasi ideal yang nanti sebenarnya Miss harapkan gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan sekarang kita berbicara dari skala 1 sampai 10 nih Miss ya. Situasi Miss tadi saat pembelajaran ada di skala keberapa sih? Dari cara mengajar saya atau Ya, maksudnya dari proses pembelajaran yang sebelumnya kan sudah bisa rencanakan iya. ini seperti ini gitu kan. Tadi sudah dilakukan kan di pra observasi kita sudah membicarakan iya. rencana yang akan Miss Iya. lakukan. Iya. Nah, lalu tadi diobservasikan kan, dilakukan. Nah, menurut Miss gitu, dan kalau kita berbicara dari skala 1 sampai 10, keberhasilan Miss itu sudah ada di skala berapa? Ya, oke, baik. Jadi kalau melihat realita tadi, realita tadi itu mungkin saya bisa melihat hanya 75% kali ya, atau ya range-nya dari 8 sampai 75 lah. Seperti itu Bu Fitri. Oke, Karena apa? Karena ya tadi kan harusnya di awalnya ada ice breaking, saya enggak tuh ya. Saya lupa skip gitu karena mungkin udah ke distract dengan apa gitu. Saya juga ya biasalah suka seperti itu ya, di kenyataan kadang sudah direncanakan. Terus yang kedua ya itu tadi kendalanya ketika saya udah ini, kendalanya di laptop itu tadi. Saya kan harusnya harus ada media ya yang bisa lebih menarik, ada penyajian video gitu dan gitu. Tapi karena laptop saya ada masalah, jadi hanya memberikan gambar. Jadi ya saya bisa menilai hanya rank 8 sampai 7,5 kali. Oke. Iya. Nah, berarti tentunya Miss tadi menilai kalau di rank ya di level antara 7 sampai 8 gitu kan ya. Nah, berarti adakah keinginan untuk meningkatkan nih? Kira-kira Miss ingin meningkatkan ke level berapa? Oh iya, pasti ya, pasti kita itu sebagai guru tidak boleh merasa puas ya dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kalau bisa sih jauh lebih baik, pasti itu ya, insya Allah sih rank-nya mungkin ya harus bisa mencapai di rank 9 atau 9,5 lah, mungkin dari 9 sampai 9,5 mungkin, seperti itu sih yang ingin saya capai gitu ya, lebih maksimal nanti ke depan di situasi dan di kelas yang lain mungkin ya, nanti bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke Miss, nah tadi Miss mengharapkan ada peningkatan dari level 7 sampai 8 ke 9 atau 9,5 gitu ya Miss ya. Nah, untuk mencapai untuk meningkatkan menjadi level yang mengalami kenaikan itu, kira-kira rencana apa yang akan Miss lakukan untuk kedepannya gitu, untuk mencapai peningkatan itu gitu? Ya, maksudnya caranya berarti mengikuti kombel lah ya,
dengan adanya pombel-pombel yang kita lakukan di sekolah, lalu museum juga mengikuti workshop dengan di MGMP misalnya, atau juga dengan coaching nih dengan sesama temannya, dengan rekan. Jadi diberikan masukan bahwa tadi kan saya ada keskip ini, terus ada kurangnya ini, nanti berarti itu menjadi catatan buat saya untuk kedepannya. Oh nanti bisa di yang tadi di skip itu misalnya yang tadi terlewat nanti diadakan gitu lagi, seperti itu sih. Oke, luar biasa ya Miss ya, rencana-rencana yang akan Miss lakukan ke depannya. Nah, selanjutnya nih Miss, kira-kira ada nggak dukungan yang Miss butuhkan? Oh iya dong. Kira-kira apa tuh dukungan? Nih dukungan itu ya sangat diperlukan gitu ya. Kalau bisa ya memang kita memiliki solid ya, tim yang solid, bisa dengan sesama rekan guru ya, dengan sesama mapel yang sama gitu ya. Itu harusnya seperti itu. Terus misalnya dari kepala sekolah juga memberikan prasarana yang memang memadai. Misalnya ada apa di kelas nih, ada infokus gitu, seperti itu. Jadi kan lebih apa ya, lebih gampang untuk mengaplikasikan atau menerapkan penggunaan teknologi di kelas gitu. Kalau bisa seperti itu ya pasti prasarana deh pokoknya yang lebih ya itu mungkin Miss lebih ke sarana dan prasarana yang dibutuhkan ya dukungannya. Mungkin kalau untuk dukungan dari rekan sejawat mungkin bisa nanti berkolaborasi gitu kan ya. Nah, berkaitan dengan tadi rencana-rencana yang akan Miss lakukan ya untuk meningkatkan tentunya kualitas yang lebih baik lagi gitu. Kira-kira kapan nih Miss akan mulai melangsungkan perbaikan untuk dalam rangka meningkatkan perbaikan itu? Ya pokoknya di semester inilah ya pastinya. Sekarang kan bulan ini nih Oktober ya, berarti 2 minggu ke depan atau seminggu ke depan kita ya lakukan perbaikan, mulai melakukan perbaikan dan mencari sumber-sumber, berdiskusi, bershare gitu ya, berbagi dengan teman sejawat gitu untuk perbaikan ini. Ya insya Allah sih mulai minggu depan juga bisa gitu, atau enggak ya pokoknya di bulan inilah bisa di bulan ini. Miss, dari obrolan kita di pasca observasi ini tadi ternyata Miss sudah menemukan kendala ya ketika melakukan proses observasi pembelajaran tadi. Tapi tadi Miss sudah menemukan juga solusi dari kendala yang Miss temui gitu kan ya. Nah, semoga langkah kecil ini gitu dengan proses kita observasi pasca observasi menggunakan coaching ini, di mana tadi Miss juga sendiri yang sudah menemukan solusinya. Nanti semoga kedepannya menjadi bekal buat Miss ya. Iya, mudah-mudahan pokoknya kita menjadi yang lebih baik lagi ya dalam mengajar ya, sehingga kualitas itu memang dirasakan oleh anak-anak gitu, oleh siswa kita. Ya, tentunya selain dari Miss juga saya juga menjadi gambaran ya, menjadi refleksi juga buat saya. Jadi bukan hanya Miss yang harus memperbaiki ke depannya gitu kan. Iya. Saya juga harus juga membekali diri saya untuk terus memperbaiki kualitas mengajar saya gitu. Oke Miss, terima kasih untuk waktunya ya Miss ya. Tetap semangat ya Miss ya. Maaf ya bila banyak kekurangan, tapi memang benar ini secara pribadi ya, dengan seperti itu memberikan istilahnya saran yang positif sih sebenarnya. Jadi kualitas mengajar saya akan jauh lebih baik. Oke, terima kasih ya Miss ya. Sama-sama. Sampai berjumpa di cerita berikutnya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam.